Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri pribadinya, terhadap dunia di sekitarnya, bahkan terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Karakter bangsa Indonesia sebagai adat ketimuran ditunjukkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Itu merupakan kesadaran kita sebagai seorang warga negara untuk berbangsa. Ini kayak ideologi yang kita pegang sebagai seorang warga negara. Bela negara menurut Ibu adalah usaha-usaha untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia yang dalam praktiknya di sekolah dasar bisa direalisasikan, diimplementasikan dalam kurikulum 13 yang di sana akan berkolaborasi dengan pendidikan kepramukaan. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pendapat aku, bela negara itu berarti kalau misalnya secara harfiah kan perang atau bela negara ya. Tapi kalau di zaman sekarang berarti bela negara itu menyadari akan adanya ancaman-ancaman yang bisa mengancam ideologi kita, yaitu Pancasila, seperti misalnya ideologi komunis atau liberal. Untuk COVID-19, bagaimanapun itu adalah sebuah proses kehidupan. Semuanya berasal dari Tuhan, mari kita sikapi dan kita terapkan dalam diri kita sendiri untuk terus mempertahankan kesehatan kita sendiri. Dan untuk isu-isu kontemporer lainnya, seharusnya, sebaiknya akan disikapi dengan kecerdasan mental dan akhlak. Bagaimanapun, tak ada kehidupan yang sempurna, jadi akan lebih baik kita tetapkan pribadi kita dalam prinsip-prinsip kebenaran dan tetap menyaring isu-isu tersebut untuk dapatkah itu kita pikirkan sebagai hal negatif atau kita ambil sebagai hal positif. Isu COVID-19 ternyata itu banyak dampak, bukan di sekolah kita, malah seluruh dunia lah ya. Ini ya virus ini kan bisa tidak terlihat oleh kita, itu kan gaib. Siapa yang tidak takut, semua takut gitu kan. Nah, maka dari itu dampaknya seperti sekolah semua ditutup ya, termasuk kantor dan sebagainya ya, termasuk korbannya murid kita ya. Tetapi walaupun mereka belajar melalui daring dari rumah gitu ya, dengan berbagai aplikasi, kreativitas guru, tapi tetap namanya jarak jauh itu kita seperti tidak ada kepuasan gitu ya, walaupun guru sudah maksimal lah memberikan pelayanan untuk siswanya
dengan berbagai metode gitu ya. Tapi ya kalau bukan tatap muka ya seperti daring itu ada plus minusnya gitu. Gitulah dampaknya yang merugikan buat anak, orang tua ya, termasuk guru juga. Sebetulnya bukan enak gitu. Bahkan kita itu cari solusi bagaimana supaya anak tidak membosankan belajar dari rumah. Terorisme ya Kak, terorisme kan sekarang bisa berubah jadi, karena era digital dan teror itu bisa disebarkan melalui hoax atau melalui berita bohong, dan aku sendiri hal itu bisa kita minimalisir dengan meningkatkan meningkatkan literasi atau saat kita itu membiasakan membaca sebelum konfirmasi berita tersebut. Kalau radikalisme kekerasan gitu ya, bentuk radikal ya. Kalau menurut aku sendiri radikalisme itu terjadi karena adanya kurangnya pemahaman orang-orang terhadap suatu isu gitu, kayak misalnya ada demo terus ada terjadi radikal, itu berarti orang-orang yang melakukan tindakan radikal itu termakan emosi atau termakan amarah sendiri tanpa menggunakan akal sehatnya gitu sih.